wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya juga saya Fiorena Jiretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners dalam program kita di sore hari ini Bincang Komunitas spesial edisi pada Senin 20 April 2026. Dan menariknya dan juga beruntungnya kita hari ini bisa kemudian mengobrol dengan satu organisasi besar juga perantau yang kemudian juga sudah hadir bahkan eksis di Sulawesi Selatan. Yakni kita akan bahas IKM atau Ikatan Keluarga Minangkabau Sapayuang Sulawesi Selatan dengan tema menyatukan orang Minang di Tanah Bukis, Kota Makassar. Dan tentunya hari ini sudah hadir bersama kita juga di tengah-tengah kita di studio hari ini ada Ketua Umum dari IKM Sapayuang, ada Bapak Haji Akmal Mustafa. Lalu hadir juga Sekretaris dari IKM Sapayuang Sulawesi Selatan, ada Bapak Genta Ramayadi, serta Ketua Panitia Pelaksana yakni Bapak Gus Pardi ST Kayonan Mudo. Izinkan Vio menyapa ketiga narasumber kita di sore hari ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, solid dan kompak Pak ya. Bagaimana kabar Bapak-bapak sekalian? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Iya, persiapan untuk menuju agenda besar di tanggal 26 nanti seperti apa persiapannya mungkin Pak? Kita sudah adakan rapat pemantapan tadi malam. Insyaallah semua sudah siap. Oke, baik ya. Di sisi paling ujung adalah Ketua Umum, izin Pak Akmal, ya. Lalu di tengah ada Pak Genta selaku Sekretaris dan juga Ketua Panitia kita di sisi Vio ada Pak Gus Parti atau disapa Pak Parti. Dan kabarnya tadi baik, lalu sudah dilakukan agenda pemantapan, rapat koordinasi dan sebagainya Pak ya. Akan diadakan satu gelaran halal bihalal Pak ya. Kemudian juga tentu ada tema besar nih, mungkin boleh dibantu tadi tema besarnya seperti apa Pak? Untuk Tribuners ketahui juga bagaimana agenda besar yang akan terlaksana di tanggal 26 April nanti, seperti apa persiapan dan juga tema besarnya. Silakan. Kalau persiapan kami dari mulai segala persiapan konsumsi, perlengkapan dan transportasi segalanya sudah siap. Untuk gedung pun sudah siap. Kita akan adakan gladi resik di hari Sabtu siang. Ada nanti akan dihadirkan paduan suara dari Ibu Bundo Kandung, ibu-ibu orang Padang, ibu kandung kita punya sayap. Terus ada juga tarian-tarian dari anak-anak orang Minang. Terus apa lagi? Undangan sudah tersebar. Dengan tema kita punya itu yaitu Rantau Basamo, iman basatu, sucikan hati, satukan niat dari halal bihalal IKM Sapayuang Sulsel mewujudkan pembangunan Masjid Minangkabau. Jadi itu tema besarnya yang kemudian pastinya merujuk pada solidaritas dari para perantau juga Pak ya pastinya. Dan mungkin kita ingin juga berkenalan lebih jauh dari IKM Sapayuang ini. Mungkin awal terbentuknya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan oleh Ketua Umumnya langsung. Izin Pak. Siap. Seperti apa Pak? Alhamdulillah saya coba jelaskan, saya coba historis ya. Historisnya IKM itu dibentuk tahun 1960 di bulan Desember. Adalah perkumpulan anak rantau yang dimana kegiatannya adalah sosial, budaya, dan agama. Dan itu berlangsung terus-menerus sampai dengan sekarang. Namun demikian, organisasi kita ini, IKM ini adalah organisasi sosial budaya tidak berpolitik, tidak berafiliasi politik, dan tidak bergabung dengan IKM-IKM yang ada di Indonesia. Jadi IKM ini, IKM sosial adalah IKM mandiri, independen, mitra sejajar dengan yang lainnya. Jadi saya tekankan kembali bahwa IKM sosial ini IKM yang tunggal, independen, tidak gabung dengan IKM yang ada di tempat lainnya. Gitu. Kenapa demikian? Kalau ini kekhawatiran dari pendiri-pendiri IKM yang dulu, kenapa legalitasnya itu tidak dibuat sejak tahun 90 terakhir, baru dibuat tahun 2024, berarti baru tahun ini ya, 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahunan terakhir Pak. Itu karena dikhawatirkan akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan non sosial, budaya, dan agama. Itu. Jadi alhamdulillah karena kita sudah komitmen untuk tidak berpolitik dalam organisasi,
Maka kita buat legalitas dengan tujuan kita ini organisasi yang legal, sah dan tercatat dalam lembaran negara, sehingga kita juga akan berkembang terus untuk bagaimana warga IKM ini yang ada tersebar di Sulawesi Selatan ini kita payungi, makanya ada sepayuang itu. Iya, Ya, kita iya. payungi, kita rangkul, kita kuat bersatu untuk bagaimana baju bersama, bahagia bersama. Itulah IKM. Inilah. Kemudian alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kami dapat tanah wakaf dari Bapak Haji Mardius Koto, Kamarudin Koto, seluas 2.000 meter persegi itu di Desa Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Itu 2.000 meter dan permintaan dari pemberi wakaf itu adalah dibangun masjid, kemudian juga ada rumah tahfiz dan asramanya. Makanya bangunan ini berlantai 3, semi basement itu asrama, lantai 2 itu adalah masjidnya, lantai 3 itu tahfiznya, begitu. Dan di situ juga akan dibangun sekretariat IKM. Kita kan punya sekretariat sekarang, Ibu. Ada punya sekretariat, insya Allah di situ akan dibangun sekretariat IKM. Nah, dengan adanya sekretariat di situ, maka IKM yang ada di sana nanti itu akan artinya pusat dari pendidikan agama, pusat pendidikan budaya, dan situ juga akan ekonomi akan bergerak di situ. Mungkin demikian ya. Oke, berarti halal bihalal di tahun ini yang akan terselenggara 26 April nanti adalah sejarah baru ya bagi IKM, di mana nantinya akan kemudian diresmikan juga begitu ya pembangunan dari Sudah tanah yang diwakaf. tahun kedua. Oke, sudah tahun kedua bahkan. Tahun pertama tahun lalu kita sudah meresmikan dari awal. Oke, ya berarti yang spesial di tahun ini halal bihalasnya mengarah pada arah apa lagi nih Pak? Memompa kepada para perantau untuk giat Aktif lagi gitu ya? berdonasi ke Untuk masjid kami. menyatukan Iya. seluruh perantau yang berada di Sulawesi Selatan. Ini halal bihalal ini adalah agenda rutin setiap tahunnya guna untuk menjalin silaturahim antara perantau yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya agar bisa menyatu dan saling mengenal dan saling bahu-membahu untuk pembangunan dan agenda dan mewujudkan agenda-agenda IKM yang sedang dilakukan sekarang ini. Jalankan. Ya, yang sedang dijalankan sekarang ini. Berarti Pak Pardi tahun pertama untuk menjadi ketua panitia atau dari tahun sebelumnya atau bagaimana Pak? Ada rotasi setiap tahun? Ya, ada rotasi setiap tahun. Oke. Jadi setiap tahun ada pergantian panitia, tapi ada juga hanya perubahan posisi sering terjadi. Sekarang ini ketua panitia, besok jadi ini jadi ada rotasi perubahan. Jadi dan banyak pergantian belajar orang, juga ya. Pak ya dalam Ya. organisasi ini. Ya. Oke. Kesannya menjadi ketua panitia seperti apa Pak? Apakah menjadi beban atau menjadi tanggung jawab yang besar nih menurut Pak Pardi? Ya kalau menjadi beban itu nggak mungkin juga ya. Tapi hanya merasa tanggung jawab dan merasa terpanggil jiwa sosial untuk mewujudkan agenda-agenda yang dijalankan ini yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Ya, baik. Ini mungkin Vio juga sedikit banyak penasaran mewakili Tribuners juga. Ini, untuk berdirinya IKM sendiri ini sejak tahun 1960 Pak ya, seperti dikatakan oleh Ketua Umum tadi. Dan untuk Bapak-Bapak sekalian mungkin bergabungnya di tahun berapa Pak izin? Saya bergabung di IKM kan dari kecil saya ya, karena lahir di sini dan bapak saya pendirinya. Bapak saya pendirinya ada beberapa orang. Saya aktif itu setelah pensiun dari BUMN tahun 2014 dan diangkat jadi ketua umum di situ. Iya. Sejak tahun 2014 Pak ya? Ada kan saya 2 periode di situ 2014, 2015, 2016, 17. Saya ganti, kemudian terakhir 2023 saya diangkat lagi sampai sekarang. Jadi 4 kali sudah, 4 kali. Kayaknya akan menjadi ketua umum Abadi Pak. Enggak lah, karena Enggak ada Pak ya? apa namanya, ya saya kan sudah artinya saya sudah pensiun ya, dan Bisa lebih fokus juga lebih Pak ya fokus pada kepada organisasi. hal-hal sosial. Iya, Iya. betul. Jadi kami orang merantau ini gimana ya, ingin hidup itu bahagia di rantau, bermanfaat juga di masyarakat Sulawesi Selatan. Itulah tujuannya kami berkumpul. Itulah solidaritas kita di IKM itulah. Oke, berarti kisahnya berarti secara historis Pak Akmal ini merupakan anak dari pendiri Pak ya. Iya. Oke, kemudian melanjutkan lagi saat ini. Dan memang sejalan juga dengan cita-citanya Pak Akmal pastinya ya.
Oh iya, betul, betul. Ingin kemudian selalu berkontribusi pada sosial gitu. Sosial, ya, Oke, sosial baik. budaya. Kalau Pak Genta sendiri Saya sejak tahun berapa Pak Sejak- bergabung di saya IKM? merantau ke Makassar tahun 2003. 2003. Ya, saya sudah mengenal IKM itu sudah lama sebenarnya, sejak 2006. Ya, Tapi saya masuk ke IKM itu di tahun 2022. Baru saya aktif bergabung ya. dan saya diberikan tanggung jawab menjabat sekretaris jenderal di tahun 5. 2027 periode 2 tahun. Oh, oke. Periodenya IKM ini selama 2 tahun. periode. Satu periode 2 tahun ya Pak ya. Oke, baik. Berarti sudah cukup lama juga Pak ya gabung. Dan kalau Pak Pardi gimana? Ada cerita tersendiri kah atau sama juga dengan Pak Genta? Oh iya, ceritanya saya kan baru masuk Sulawesi Selatan ini, Makassar ini ya tahun 2022 juga. Karena sebelumnya saya buat di NTT, Flores begitu, Iya. di Momere. Jadi saya masuk 2022 langsung bergabung. Karena banyak kawan-kawan yang satu kampung yang itu yang aktif di organisasi ini. Jadi pas saya sampai di sini langsung aktif bergabung dengan IKM. Di Sulawesi Selatan Di Pak ya? Sulawesi Berarti Selatan sebelumnya di Flores belum bergabung Pak dengan Belum. IKM? Ya. Jadi 2022 ini baru bergabung. Jadi gimana kesan-kesannya Pak setelah bergabung? Apakah merasa banyak perubahan, banyak dampak yang dirasakan juga? Ini kan mungkin juga bagi Tribuners yang mungkin belum bergabung Pak, ini bisa mendapat panggilan juga nih. Oh iya. Seperti apa testimoninya? Oh, gitu. Iya, seperti apa? Kalau kesan-kesannya, dampaknya Pak? ya sangat bagus sekali. Karena kita di sini merantau di Sulawesi Selatan ini khususnya di Makassar, kita merasakan di sini merantau sejak bergabung dengan IKM ini seperti apa kampung kita sendiri begitu. Karena kita berbaur, saling kunjung seperti keluarga. seperti keluarga begitu. Jadi hubungan kita dalam anggota IKM itu sangat harmonis dan tidak ada saling menonjol-nonjolkan diri atau bagaimana, tidak ada. Jadi di kita di dalam itu semua sama rata, hanya ketika hanya panitia ini hanya suatu bentuk pertanggungjawaban lah, hanya itu saja. Soal status semuanya mungkin nggak terlalu jauh berbeda gitu kontribusinya. Artinya ketika ada event, adanya kepanitiaan ini ada sebagai formalitas saja, Iya, tapi tetap semuanya bekerja semuanya sama bekerja gitu Pak sama ya? semua begitu. Jadi setiap tahun ada rotarisasi gitu, tapi bekerja sama saja. Hanya ditulis hanya untuk yang jelas orang yang Iya, bertanggung jawab, betul, bertanggung jawab, individunya betul. begitu. Ada administrasi lah. Ada administrasinya gitu. Baik, berarti untuk saat ini total ada berapa orang yang sudah tergabung dalam IKM ini Pak? Kalau tercatat itu sekitar 500-an ya. 500-an. 160. Kalau tidak tercatat itu 2000. 2000 kakak. Jadi dengan adanya organisasi IKM ini memang kami berharap mereka kumpul ke dalam, bergabung ke dalam dengan tujuan apa? Ya kita ini orang Minang perantau ini saling sapa, saling itu kan saling merangkul, senasib sepenanggungan lah itu istilahnya orang kita. Iya. Iya. Cuma kadang-kadang karena faktor kesibukan ya sehingga mereka tidak bisa bergabung ya. Dan pada umumnya ya semakin hari semakin tahun populasi orang Minang di Sulawesi Selatan ini Semakin besar. banyak. Iya. Karena ya pertama ekonomi sosial ini luar biasa ini. Iya, betul. Sumber luar biasa. Artinya peluang untuk mendapatkan kehidupan pun lebih besar di sini. Apalagi orang Minang kan ahli dalam kuliner ya. Betul. Nah, itulah kelebihannya kami di sini. Satu lagi dengan warga lokal untuk Sulawesi ya istilahnya bagus, maksudnya akrab begitu, berbaur berapa, Cepat jadi membaur, tidak Pak, ada ya. membedakan oh ini perantau, ini warga asli sekampung atau apa, nggak ada begitu. Jadi kayak bersaudara aja begitu. Oke, berarti Nggak ada gangguan-gangguan yang keamanan Iya, atau apa, tidak ada. berarti bisa hidup berdampingan Hidup lah Pak, ya. berdampingan, Makanya ya, juga banyak mungkin informasi-informasi yang didapatkan dan kemudian dikirimkan dan didapatkan oleh orang-orang Sumatera, makanya kemudian datang ke sini juga Pak untuk mencari rezeki dan Iya, sebagainya gitu. Oke, dan apakah ini keanggotaannya bersifat orang-orang
Minangkabau asli atau boleh keluarga dan juga peranakan Pak boleh Oh, bergabung atau iya, seperti Ya, apa? itu juga. Kalau anggota itu kan peranakan boleh, ya kan, asli atau apa lagi, ya kan, ya kawin antara suku lain juga Iya. itu Boleh juga. boleh Iya. juga. Namanya Sumando. Sumando namanya. Misalnya dari perempuannya orang Minang, terus yang dari prianya orang Sulawesi, itu tetap bisa masuk di dalam. Karena ketika filosofi ya orang Padang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kita Betul. ikut di sini. Ikut adat istiadat di sini. Ketika salah satu dari keluarga kami perempuan atau laki menikah dengan orang Sulawesi Selatan, berarti itu sudah saudara dan keluarga kami. Iya. Kami menganggapnya seperti itu, orang Minang, Oke. bukan dianggap orang lain. Iya, iya, gitu. iya, betul, Satu keluarga gitu. Jadi apapun, walaupun istrinya bukan istrinya orang Minang, suaminya orang sini, itu artinya tetap sama, sama. Kami menganggapnya orang Minang, dan begitu juga sebaliknya, suaminya orang Minang, istrinya orang Sulawesi, Sulawesi kita misalnya. menganggap seperti itu juga. Makanya tadi berdasarkan data mungkin ada sekitaran 2000-an orang Pak ya, tapi yang kemudian aktif 500-an orang. Oke, baik. Dan ini ada 2000-an ataupun juga yang aktif 500-an orang Pak. Rata-rata latar belakang profesinya apakah datangnya dari pebisnis saja atau mungkin ada profesi lain juga yang mereka emban di Sulawesi Selatan kemudian ikut tergabung juga dengan IKM? Kalau untuk profesi ya, kalau untuk para birokrat itu kebanyakan hanya karena mutasi. Iya, iya. Artinya dia tidak permanen. Iya. Tapi yang permanen itu kebanyakan dari pebisnis. Ya itu yang paling banyak. Baik. Dan itu 80% itu. 80% adalah pebisnis Pak ya. semua, Oke. ya. Rata-rata di kuliner. Kuliner. Data tadi kuliner. Oke, masakan Padang Pak. Rumah ya? makan Padang. Iya Pak. Aduh. Beliau juga ada rumah makan. Oh gitu Pak, bisa di-spill Pak. Ada di alamatnya di mana Pak? Di Jalan Dengepe, DNGP? Jongaya, Kelurahan Jongaya itu yang dekat rumah sakit Haji. Ya jelas rumah makan apa. Iya. Rumah Ini kan makan. iklan gratis. Dapur Minang ya. Dapur Minang Pak. Ada berapa cabang? Wah, ada berapa cabang Pak sekarang? Baru 2 ya. Baru 2. Iya. Satunya? Heeh. Satunya lagi di mana? Di Abdul Kadir. Abdul Kadir. Dekat-dekat. Jalan Wah, Abdul Kadir. luar biasa Pak ya. Jadi kalau misalnya ada acara komunitas boleh langsung Boleh, silakan. Iya, gabung Pak iya, ya gitu. boleh. Iya, boleh. Oke, baik. Dan ini kan rata-rata pastinya kalau organisasi ada yang sudah usia matang, seperti tadi izin Pak Ketua tadi sebutnya ketika sudah pensiun baru aktif, Iya. Pak ya. Pertanyaannya apakah ada juga anak-anak mudanya Pak, generasi mudanya? Nah ini yang kami upayakan sekarang. Oke. Karena anak-anak muda sekarang ini ya, Gen Z ya. Iya. Itu kan sibuk dengan apa ya, gadgetnya ya. Sehingga untuk mau bergabung dalam komunitas ini memang butuh perjuangan yang berat ya. Untuk menarik anak-anak muda itu saya juga nggak tahu apa caranya ya. Sekarang lagi akan kita godok. Baik. Akan kita godok, mungkin ada semacam pelatihan-pelatihan ya kan. Ya, Dulu ada IP2M. IP2M. ya. IP2M. Iya. Kepanjangannya seperti apa Pak? Ikatan Pemuda Pelajar. Ikatan Pemuda, Pemudi Pelajar Oh, Minang. Oke. Ya. Cuman Kami itu akan mungkin- kami bangkitkan Baik. kembali. Berarti sudah pernah ada, Sudah kemudian mungkin ada sedikit ini Pak ya. Tidak ada yang menjadi pengurusnya. Oke, tidak ada yang mengelolanya. Ya, tidak ada yang mengelolanya. Makanya baru mau diaktifkan Ya, kembali. bukan, Pak Sauki yang sebagai ketua. Ya, baik. Berarti untuk program yang reguler atau sering diadakan Pak dari IKM ini ada program-program apa mungkin yang bisa dibagikan ke kita? Oh iya. Tadi kan bergerak di sosial ataupun juga budaya, ekonomi dan sebagainya. Pastinya ada program tetap nih yang selalu dijalankan. Itu paling terawih keliling. Oke. Kemudian juga apa namanya pengajian rutin tiap bulan. Iya. Jadi organisasi IKM ini ada 2 sayap. Satu itu namanya Bundokan Duang, artinya kumpulan ibu-ibu semua. Oh iya, ya tadi Satu lagi disebutkan. ada Ikasmin, adalah kumpulan pebisnis semua ada di dalamnya. Jadi gitu. Jadi ada sayapnya, ada anaknya istilahnya itu. Jadi ada ketuanya, ada yuk ketuanya. Oh iya, ya. Organisasi saya Pak ya. Sayapnya Iya, dia. istilahnya. Tapi tetap di bawah Naungan dari IKM. IKM. Ya. Oke. Ditambahkan mungkin tadi Pak Gente sepertinya ada program-program lainnya mungkin yang sering dilakukan juga. Mungkin bocoran saja program yang akan launching ini. Oke. Rencana kami akan buat Koperasi. koperasi Sapayuang. Oh, Oke. Ya, mungkin mudah-mudahan setelah halal bihalal ini bisa kita
jalankan. Artinya mekanismenya ini berlaku untuk masyarakat umum kah atau khusus dari IKM saja, Pak? Koperasi ini hanya berlaku untuk di lingkungan IKM, IKM Sapayong saja. saja. Iya. Oke. Karena untuk membantu UMKM, para UMKM rumah makan, pedagang-pedagang. Oke, paham. Ya sejalan juga dengan ini ya, bagaimana program prioritas juga dari Bapak Presiden kita, ada koperasi, makanya juga inisiatif juga dihadirkan di IKM sendiri, Semua Pak. hasil itu akan kami salurkan ke masjid yang kita bangun. Masya Allah. Oke, dan ini idenya muncul dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Kalau ide muncul dari Organisasi ide muncul dari warung kopi. Oh gitu, ngumpul-ngumpul, sharing-sharing, diskusi Sharing-sharing gitu yang Pak ya. ketua. Kebetulan ada juga usulan dari Bapak Wilson Abdullah. Ya, usulan untuk membangun koperasi, mudah-mudahan bisa terwujud. Sterilisasi, amin Pak. Ya, ini juga mungkin sudah lama berada di Solo Selatan Pak. Pastinya ada penilaian atau mungkin pengamatan sudut pandang dari masing-masing narasumber kita hari ini, nilai-nilai budaya yang mungkin mudah menyatukan antara budaya Minangkabau dan juga budaya Sulawesi Selatan itu seperti apa Pak sebenarnya? Budaya apa dari segi mananya? Untuk menyatukan budaya. Iya, Saya dulu. mungkin saking banyaknya Pak ya. Iya. Artinya mungkin semua segera cepat beradaptasi gitu. Iya, artinya yang tadi dikatakan di mana bumi dipijak, nah itulah mudahnya kita beradaptasi Iya. dengan sekitar. Jadi intinya kita begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di situ ranting dipatah, di situ air disawah gitu. Jadi dimanapun kita tinggal, yang ranting dipatah tadi maksudnya kita harus ikut budaya dan adat istiadat setempat. Nggak boleh kita bawa adat kita di sini. Iya. Nah begitu. Jadi di mana kita berada mengikuti adat istiadat dan budaya di tempat yang kita tinggali, di domisili kita begitu. Misalnya kita berada di Jakarta ya ikut di situ. Berada di Sulawesi Selatan seperti itu. Jadi tidak membawa budaya kita di sini, di mana bumi bijak ya budaya situ yang kita ikuti gitu. Contohnya kayak resepsi pernikahan, Iya, iya. bagaimana adatnya di sini. Iya, iya. Ya kita ikut itu. Kecuali kita sesama orang Minang. Nah, itu baru bisa dibedakan. Kalau kita dengan orang kayak kawin silang kayak dengan orang Sulawesi Selatan, Iya. orang Minang itu ikut budaya di sini. Berarti tidak strict Pak ya Ya. dengan budaya dari Minangkabau. Ya. Pokoknya harus beradaptasi dimanapun berada. Ya, menyesuaikan saja gitu. Oke, berarti ada kisah-kisah mungkin yang bisa dibagikan kepada kita sejak terbentuknya IKM di Sulawesi Selatan sendiri. Itu seperti apa mungkin momen-momen yang tidak bisa dilupakan dari masing-masing narasumber ketika hadir di Sulawesi Selatan, Pak. Jadi artinya hadir IKM Paguyuban ini, lalu dengan hadirnya di Sulawesi Selatan pasti ada cerita-cerita di baliknya gitu, Pak ya. Entah mungkin kesan positif ataupun juga mungkin yang mau dievaluasi gitu Jadi begini, terhadap respon-respon dengan masyarakat. hadirnya IKM di Sulsel ini, ya oleh pendahulu kita ya, setiap contoh ada kasus misalnya begini, ada perantau dari Papua mau ke Jakarta, transit di Makassar kan, kemudian sakit dia di Makassar dan meninggal. Ya. Nah ini prosesnya dia sakit sampai dia meninggal sampai dikuburkan, kita yang tanggulangi sampai dikuburkan. Itulah artinya begitu juga ada orang Minang yang merantau entah kemana, dia kesasar ke Makassar. Nah, kita rangkul mereka, kita nanya mau tujuannya kemana. Itulah manfaat organisasi. Begitu. Jadi kita tidak membiarkan orang Minang itu tidak punya arah datang ke sini, tidak punya tujuan. Tidak terlantar. Iya, ada beberapa kasus-kasus yang begitu dan alhamdulillah kami selesaikan gitu. Itu yang barangkali yang pernah kami lakukan di situ. Iya. Dan IKM di Sulawesi Selatan kan independen, berdiri sendiri tadi, nggak bergabung, Iya, tidak artinya tadi sesuai berafiliasi namanya dengan gitu. IKM yang di Jakarta Pusat. Yang selainnya itu tergabung, terafiliasi itu setiap provinsi itu. Ada perwakilan DPP-nya itu. Oke. Berarti ada alasan Pak kenapa kemudian tidak terafiliasi? Begini, Itu tadi. jadi inilah pesan dari orang tua kita ya. Makanya saya bilang tadi dari awal bahwa IKM itu dari 60 baru 2 tahun ini ada legalitasnya.
Kalau seandainya tahun 60 ada realitas, saya ini berpolitik lah di sini. Iya. Akhirnya yang namanya keluarga berpolitik sudah beragam macam kepentingan di dalam. Nah, makanya kita tidak berpolitik, kita punya tujuan yang sama, sosial, budaya dan agama itu. Nah, jadi kita pertama lahir di Indonesia 1960. Jadi apa namanya tadi saya bilang tidak berpolitik, tidak berafiliasi, ya kita setara dengan mereka, bermitra saja, bermitra, tetap bekerja sama, tapi tidak di bawah mereka gitu. Ya. Oke, baik. Berarti maksudnya ada inilah beberapa hal yang didengarkan dari pendahulu kita dan diterapkan sampai dengan saat ini. Gitu. Oke, baik. Berarti untuk kedepannya Pak, ketika tadi nantinya insya Allah terrealisasi dari koperasi yang disebutkan, mungkin untuk lebih luasnya lagi yang akan berdampak kepada masyarakat itu adakah mungkin satu hal baru yang mau dibuat juga? Program mungkin? Atau belum dibahas mungkin? Belum ya? Sebenarnya untuk jangka panjang sebenarnya kami akan buat pendidikan juga nanti, sekolah-sekolah. Kan ini kita bangun masjid ini kan ada rumah tahfiz. Iya. Jadi kita akan lari ke yayasan Iya, sekolah. sekolah gitu. Berarti akan membuat yayasan juga? Iya. Oh, Yayasan untuk tahfiznya kan. Iya. Ya, itu berlaku untuk umum. Oke, Iya. siap. Semuatnya berapa siswa yang kita bisa terima. Itu. Tapi kami ini sekarang lagi fokus aja bagaimana masjid itu bisa terbangun Iya, cepat. Dengan cepat. Iya. Bagaimana kita memutar mampu pikiran kita, bagaimana dari mana sumber dana sumber ini agar bisa cepat realisasi pembangunan masjid ini dan menyelesaikannya begitu. Oke. Nah, itu yang kita pikirkan dari sekarang. Artinya apakah, maaf, ada donasi yang dibuka atau seperti apa? Ada. Jika teman-teman mungkin Tribuners ingin juga membantu, ikut membantu? Donasi ada kita buka tapi belum secara umum keluar. Makanya kami menghubungi Tribun agar bisa di apa namanya istilahnya dipromosikan lah bahwa kami membuka donasi. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang Padang saja, Baik, semuanya. Karena nantinya juga akan berdampak juga kepada masyarakat Pak ya, apalagi untuk masyarakat sekitar mungkin ya. Ini masjid bukan masjid kita pribadi, kita umum. Iya. Sekali lagi mungkin boleh disampaikan Pak untuk lokasinya ada di mana nantinya? Lokasinya itu ada di Desa Lapara, Moncongloe, di Jalan Ayah Syekh Yusuf. Jadi kalau kita masuk dari Jalan Nipa Antang, itu arah yang mau arah ke Asabri ya. Iya. Sebelumnya arah ke Asabri. Depan kompleks Nirwana kalau nggak salah. Dia perbatasan antara Maros dengan Makassar. Oke. Jadi sebelah kiri Makassar, sebelah kanan Maros. Iya, berbatasan benar Pak ya. Iya, pas belakang perumahan Golden Hill itu, nggak salah. Jadi jika Tribuners ingin ikut berdonasi, dapat menghubungi ke nomor atau sosial media apa Pak Iya, mungkin? ada nomor Rekening. sosial media boleh. Iya, Ada sambil- nomornya. Ya, sambil disampaikan juga untuk tadi lokasinya sudah disampaikan perbatasan Makassar dan Maros. Nantinya akan digunakan juga untuk pendidikan, pastinya juga akan berdampak juga pada ekonomi masyarakat sekitar nantinya Pak ya. pastinya Oke. gitu. Sembari ditunggu untuk kita lihat mungkin bisa dihubungi di nomor mana Pak untuk teman-teman ikut berdonasi? Oh iya, Kalau rekening ya. Atau apakah mungkin ada sosial media Pak? Ada. ada. Iya, sosial media yang bisa dihubungi. Apakah ada IKM akun Instagram atau juga Instagramnya, mungkin TikTok? Ada kan Instagram? IKM Sapayuang Oke, Makassar. jadi Tribuners ketika ingin melakukan donasi bisa langsung hubungi ke sosial media, IKM khususnya Instagram Iya. @IKM Sapayuang. Makassar. Oke Pak, Makassar. Oke, nanti langsung aja lihat informasi lebih lengkapnya seperti apa yang kemudian Tribuners bisa baca dan juga akses Pak ya. Iya. Oke, dan terakhir mungkin untuk closing statement izin Bapak-bapak sekalian, adakah yang belum view sempat tanyakan dan ingin disampaikan izin? Atau sudah tersampaikan semua? Sudah semua, Ya dari segi kegiatan, Iya. kemudian tadi asal muasal Iya, terbentuknya historisnya, IKM seperti apa, dan pesan penting yang dipegang teguh sampai dengan saat ini. Yang paling penting adalah tadi IKM ini satu payung Satu Pak lagi ya? yang belum saya Oke, lupa silakan. itu, Ini yang saya suka. bahwa IKM itu punya tempat pemakaman itu di daerah Macanda. Ini tadi saya lupa, ini karena apa ya, ini satu aset kita yang IKM kelola untuk bagaimana saudara-saudara kita orang Minang yang bermukim di Makassar khusus Sulawesi Selatan, nah, ada pekuburan
Minang di Macanda. Oke. Itu aja mungkin yang Oke. saya sampaikan. Baik, artinya sudah terpikirkan sampai Iya, dengan akhir itu Pak ya? iya begitulah. Dari hidup sampai juga Mati. dengan matinya, Dikuburkan. meninggalnya, betul Pak. Wah terima kasih banyak Pak. Iya. Artinya kesimpulan yang bisa Vio dapat dari diskusi kita yang singkat ini, begitu kuat solidaritas dari IKM ini, bahkan kemudian bergerak sosial, kebudayaan juga terus dipertahankan, dan pastinya bahkan dari hidup sampai liang lahat juga ikut dipikirkan juga Pak. Iya, Wah terima kasih banyak Pak atas informasinya di sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata Pak ataupun juga yang kurang berkenan. Sama-sama. Iya. Kita juga kalau ada salah ya minta maaf juga Iya, karena pastinya juga kita doakan bersama untuk kegiatan di tanggal 26 nanti bisa terselenggara dengan sukses. Amin. Ya, dan pastinya apa yang sudah dicita-citakan, program yang akan direalisasikan Amin. bisa terrealisasi secepat mungkin Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Pak, sehat sukses kasih. selalu Bapak-bapak sekalian. Dan tentunya terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Bincang Komunitas. Ini kita mungkin diskusi ini walaupun singkat, sedikit banyaknya kita tahu bagaimana kemudian hadirnya IKM ini menyatukan orang Minang di tanah Bugis Makassar. Akhir kata saya Firna Jeretno mewakili ketiga narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.